Ngebahas soal santet. Kalian pasti udah sering dengar tentang yang namanya santet. Entah itu di film, atau malah kalian pernah ngerasain atau ngalamin pengalaman atau memiliki cerita-cerita soal santet ini sendiri. Nah, kalau misalnya menurut secara arti harafiahnya, santet sendiri merupakan upaya untuk mencelakai orang dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Ilmu hitam ya, kalau misalnya dengan menggunakan cara lain, misalnya dengan cara ditembak, itu nggak dimasuk dalam kategori santet. Nah, tapi sebenarnya santet sendiri konon katanya merupakan sebuah singkatan. Kalau misalnya kita cek di Wikipedia, santet itu merupakan singkatan dari mesisan bentet atau sisan bentet ya. Artinya sekalian hancur, atau mesisan kentet, artinya sama sih. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Jadi santet ini sendiri merupakan salah satu upaya untuk seseorang mencelakai orang yang ditargetkan. Biasanya salah satunya karena masalah dendam, perebutan harta warisan, atau emang ini orang emang jahat dan pengen memiliki harta milik orang lain. Itu. Dan nggak cuma itu aja. Kadang santet itu merupakan cara untuk seseorang yang mencari ilmu hitam agar ia mendapatkan tumbal untuk memberi makan ilmunya itu sendiri. Serem kan? Nah, kemarin aku sempat nge-share di Twitter, iseng aja nulis, apakah kalian pernah mengalami pengalaman santet atau punya cerita soal santet? Coba kalian share di komen-komen, dan ternyata nggak sedikit loh. Cukup ada banyak cerita yang cukup bikin saya bergidik ngeri dan merinding. Dan gak nyangka bahwa sebenarnya adalah orang sekejam itu. Aku mau coba bacain satu-satu buat teman-teman yang ada di sini, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Nggak cuma dengerin ceritaku doang, tapi sekali-kali kita dengerin cerita dari pembaca-pembacanya, followernya Dioseta. Nggak apa-apa ya? Aku bacain dulu satu-satu. Nah, ini aku posting kemarin. Kalau kemarin itu berarti hari Kamis, malam Jumat. Dan sekarang hari Jumat udah cukup banyak cerita yang masuk. Salah satunya dari akun yang bernama W.E.R. Bacanya WR. Atau di akun @W.Rizkyarto. Nih akunnya. Ya. Kejadian baru dialami keluarga besar kami, sama-sama pedagang jualan martabak. Ada almarhum paman baru meninggal beberapa bulan lalu. Paman jualan di daerah Jogja, milik seseorang tetangga desa, sebut saja namanya Aryo. Banyak warga di daerah tempat jualan paman. Jadi nggak cuma dia sendiri ya, cukup ada banyak yang jualan martabak serupa. Merasa benci dengan si Aryo, salah satunya namanya Anto. Ini namanya disamarin sama Mas Rizkynya ya. Suatu saat si Anto mampir di tempat jualan paman, yang notabene lumayan ramai. Dia bilang, "Bang, mending pindah aja. Jangan jualan di sini. Banyak yang marah sama bosmu. Hati-hati aja." Udah kode nih. Paman jatuh sakit, dan akhirnya dibawa ke kampung karena bagaimanapun perantauan jauh dari saudara sulit untuk merawatnya. Diobati beberapa kali, kata si dokter, tidak menemukan penyebab sakitnya dan hanya dirawat di ICU. Lalu adik paman datang, mencoba mengobati dengan doa. Setelah beberapa kali, beliau menemukan penyebabnya. Ada yang mau nyantet si Aryo, tetapi salah sasaran. Nggak tahu alasan kenapa salah sasaran, akhirnya diterapi sambil diobati. Kondisi semakin memburuk dan akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi ceritanya Mas Rizkyarto ini, ada pamannya yang kebetulan bekerja sebagai penjual martabak, bekerja dengan salah satu bos yang sebut aja namanya Aryo ya. Dan sebagai persaingan yang tidak sehat, ada yang mengirim santet ke Pak Aryo, tapi salah sasaran dan ternyata kena ke pamannya Mas Rizky ini. Dan gak disangka ternyata efeknya saat membuat pamannya Mas Rizky ini meninggal. Semoga tenang di alam sana ya. Tapi emang kalau misalnya di Jawa itu, kita sering, kalau buka usaha aja ya, coba kalian buka usaha di daerah Jawa, terutama yang emang kental dengan budaya kejawennya, pasti ditanya, peganganmu apa? Atau kamu biar laris pakai apa? Gitu kan. Kalau nggak pakai gitu, ya mereka ngerasa agak aneh. Pasti ada yang pernah ditanya nih, pasti kalau misalnya buka usaha di daerah Jawa. Karena konon dari zaman dulu itu udah kental yang namanya penglaris. Misalnya entah dengan mulai dari yang baik sampai yang tidak.
penglaris kan bisa menggunakan marketing ya, itu salah satu penglaris juga. Atau ada juga yang menggunakan doa-doa, atau ada juga yang menggunakan emang cara-cara yang di luar nalar. Nah, misalnya penglaris paling simpel adalah ketika kita minta ke guru spiritual, dibacain air, terus airnya disiramkan di depan warung kita supaya rame. Itu juga ada. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi, di mana dia melakukan ritual di beberapa gunung, terus mendapatkan sesuatu dan akhirnya ditanam di warung tersebut. Atau malah lebih ekstrim lagi, si penjual itu harus melakukan ritual kayak mandi di 7 padusan supaya dia auranya terbuka dan akhirnya laris dagangannya. Banyak kejadian kayak gitu sih. Di Jawa tuh kental dulu, tapi sekarang masih sering ditanyain. Kedua adalah fungsinya adalah melindungi diri, karena beberapa pedagang masih menggunakan cara yang seperti itu. Selain penglaris untuk diri sendiri, juga dia akan menjatuhkan lawannya. Ya kalau misalnya kalian pernah dengar gimana cara jatuhin bisnis lawan dengan tanah kuburan, ya itu emang dilakukan oleh beberapa orang. Dan salah satu caranya, orang menyarankan untuk memakai perlindungan-perlindungan, entah jimat, entah apa, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tapi sayangnya nggak semuanya itu baik ya. Kadang yang terbaik adalah doa. Kenapa? Karena kalaupun misalnya emang itu berdampak pada bisnis kita, tapi kalau misalnya kita tetap berserah pada Yang Maha Kuasa, rezeki nggak akan kemana-mana kok. Lain kalau misalnya kita akhirnya meminta pertolongan dari sosok-sosok yang nggak benar, ya kalian tahulah endingnya gimana. Itu tadi dari Mas WER Rizkyarto. Kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Berikutnya ada cerita dari Mbak Vera Ernawati atau di akunnya @verascorp. Ini akunnya ya. Apa ya? Mamaku kayaknya sering kena santet. Aduh, jangan deh. Alhamdulillah Allah masih selalu melindungi. Waktu aku kecil, disantet sampai nggak bisa bangun hampir setahun. Aduh. Dibantu sama langganan toko pertaniannya mama, sengaja nyari dan ngobatin. Karena katanya susah nyari pupuk dan aneka kebutuhan sawah selama mamaku sakit. Jadi mamanya sempat sakit yang katanya dibuat sama orang dan nggak bisa bangun sampai setahun. Kedua, aku hampir lulus kuliah. Tiba-tiba di rumah suka ada larva lalat, kelabang, kalajengking, dan kawan-kawannya sampai gumpalan rambut dan paku berkawat, silet, dan sejenisnya. Baru tahu santet pas mama mau beli perhiasan. Ketemu saudara yang punya toko. Dibantu bersihin 2 minggu, kenalan mama telepon marah-marah dengan nada putus asa. Sejak itu, gak pernah kontak atau dengar kabar lagi dari mereka. Padahal sebelumnya, walau baru kenal, kami cukup akrab. Malah, sama mama dibantu buat kakak, KTP, pakai alamat rumah kita. Jadi, dari ibunya si Vera ini sempat dibantu juga sama salah satu temen yang, punya toko perhiasan. Udah dibantu bersihin, tapi kayaknya responnya si temannya ini seolah ngerasa bahwa dia mendapat imbas atas apa yang dia lakukan. Jadi, nggak mau lagi bantu lagi. Ngeri juga sih ya. Emang kalau misalnya masalah santet itu berat. Kalau misalnya emang orang yang benar-benar nggak suka dan kamu dibantuin sama orang lain, ya kalau orang lainnya itu lebih lemah daripada yang nyantet, ya dia juga rawan akan diserang juga. Makanya bahaya juga. Kita lanjut lagi. Nah ini seru nih. Ini cerita dari Eka Ningtyas, akunnya @EKAEKI nih. Boleh nggak Bang nyeritain tentang santet pring dapur? Waduh, ini salah satu santet yang paling mematikan. Dan memang pernah diceritakan oleh beberapa penulis. Ada Mas Simpleman, ada Mas Kalang juga yang menceritakan tentang santet pring sedapur. Itu. Di keluarga ibuku, katanya dapat santet itu. Setiap mau nyewu atau hari ke-1000, selalu ada yang meninggal di keluarga ibuku. Yang pertama, Bude, anak nomor 3. Setelah Bude itu, lanjut nenekku. Terus lanjut Budeku yang nomor 4. Terus kakekku kayak setiap tahun tuh ada yang meninggal. Sekarang saudara ibuku tinggal cowok 2 sama ibuku itu. Mereka 5 saudara. Terus katanya yang diambil cuman yang cewek tok. Terus katanya di pelataran rumah ada yang nanam santet itu. Gak tahu benar atau tidaknya, sebelum budeku yang terakhir meninggal, beliau dimimpiin seperti dikerangkeng dalam betek atau pagar bambu. Saudara-saudara ibuku ini meninggalnya dalam keadaan sakit, Kak.
Yang awalnya sakitnya tidak terdeteksi atau sakitnya jadi macam-macam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, santet pring sedapur itu tuh santet yang nggak cuma nyerang satu orang aja. Dalam kurun waktu tertentu dia akan menghabisi satu keluarga secara mengenaskan. Nah itulah santet pring sedapur. Terima kasih ceritanya Kak Eka Ningtyas Muntiasari. Nah ini ada dari cerita pendek dari Kak Miftah Kasanah. Nggak tahu itu termasuk santet apa enggak. Pernah sekujur tubuh bentol-bentol kayak kena ulat bulu. Pas dibawa ke orang yang ngerti gituan, katanya sekujur tubuhku itu ada ulat bulu gaib. Tapi beliaunya bilang, kamu beruntung mbak, seminggu masih selamat. Gini ada cuma 3 hari udah meninggal. Waduh, ngeri juga nih. Ini ada lagi yang komen di bawahnya dari Alwa atau @daniswarya. Gue juga pernah, tapi gara-gara mati lampu dan habis maghrib sampai jam 9. Gue tidur sekujur tubuh badan pada biduran. Kayak kena ulat bulu. Taunya waktu tidur digigitin. Jangan salah nih. Kirain beneran. Oke. Ini ada lagi cerita menarik dari ILY atau akunnya Have ini akunnya. Bang, gue izin cerita tentang santet ini ya. Monggo silahkan. Kebetulan nyokap pas waktu zaman masih muda pernah kena santet dan buat gue sendiri cukup serem pas denger ceritanya. Pas nyokap masih muda, beliau tuh ibaratnya jadi kembang desa. Banyak banget laki-laki yang datang ke rumahnya buat diajak serius. Tapi nyokap selalu gak gubris mereka. Makin lama makin banyak yang suka sama nyokap. Gue ilustrasiin sedikit. Nyokap itu orangnya alim. Gak neko-neko dan beliau cuma fokus kerja. Sama kegiatan kursusnya jahit doang. Dan setiap lepas sholat, pasti ikut kajian di masjid. Beliau juga cantik, kulitnya bersih dan putih. Itu nyokapnya Hefaindir. Sampai akhirnya banyak orang yang suka dan karena gak dapat respon serius dari nyokap, karena beliau hobi ngilang setiap ada yang datang ke rumahnya. Jadi ngumpet terus lah gitu kan. Mereka mulai kasih sumpah serapah ke nyokap. Dan ini yang buat nyokap gue takut akhirnya. Kata mereka, awas aja kalau ada laki-laki yang datang ke rumah kamu terus nggak diterima lagi. Bakalan jadi perawan tua nantinya. Gitu katanya. Nyokap takut sama ancaman mereka dan mulai sedikit bimbang di sini. Mau bagaimanapun yang namanya doa buruk pasti buat panik kan. Udah tuh sampai sana keluarga nyokap akhirnya desek buat menerima satu laki-laki yang datang ke rumah. Nyokap gue doa nih buat siapapun yang datang pertama di detik-detik itu, nanti orang itu yang bakal dipilih. Gue bingung nih sama nyokap bisa-bisanya nazar begini. Berangkat dari sana, finally ada 3 orang laki-laki yang datang ke rumah di waktu bersamaan. Satunya orang kaya dan dia ini punya usaha mentereng di kota tinggalnya itu. Satu lagi karyawan di salah satu pabrik, kata nyokap sih gitu. Dan satu lagi bokap gue yang cuma buruh rotan. Gak cuman ya. Berhubung awal nazar nyokap bilang siapa yang datang pertama ke rumah, akhirnya dilihat waktu itu ke bokap gue. Nah sebelum itu nyokap ngeliat juga sifat ketiga orang itu gimana satu sama lain. Si A ini sombong karena dia pengusaha dan beranggapan orang lain itu rendah. Kalau si B, gue nggak tahu gimana tapi katanya biasa aja. Nah nih si C, bokap. Itu cara ngomongnya kalem dan hormat betul sama orang tua. Semua keluarga nyokap lebih condong ke si C ini dan menikahlah mereka pada akhirnya. Dari sini titik baliknya yang buat gue merinding. Pas awal menikah atau biasa disebut dengan malam pertama, dari atap rumah ada suara yang jatuh. Boom. Selang beberapa hari kemudian ada suara bebek yang berisik banget. Dan posisinya masih di atap rumah. Gue kurang tahu kejadian ini berapa harinya. Kata mereka begitu. Setelah beberapa hari teror sama hal-hal aneh. Dan kejadian itu selalu ada di malam hari kan ya. Pertengahan malam begitulah intinya. Nyokap tuh tiba-tiba gak bisa jalan pas besok paginya. Gak cukup sampai di sana. Karena katanya gak enak badan juga dan gak tahu apa yang dirasa. Sekitar 1 mingguan dari sana, tiba-tiba kaki nyokap aneh gitu. Katanya di bagian lutut merah, plus bengkak banget, keras kayak kayu. Nah, ini betulan gak bisa jalan. Bener-bener serem. Bokap ini ngerasa aneh kan? Keluarga juga aneh, kok bisa begini? Awalnya kan gitu. Terusilah ini sakit apa? Dan pada akhirnya keluarga nyokap sama bokap manggil kiai yang punya ilmu buat masuk ke dimensi itu. Mungkin ke dimensi gaib ya. Setelah tahu itu ada yang salah, dibuatlah ritual. Ada satu orang yang dijadikan media buat komunikasi sama raja alam sana atau gimana gitu.
Gue kurang paham juga di sini. Orang yang dijadikan media itu mulai ngasih tahu semuanya, termasuk tentang limit buat nyembuhin nyokap. Katanya begini, kalau anak itu mau sembuh, kalian harus siapin bahan-bahan tertentu. Dan dalam beberapa jam ke depan, kalau belum dapat bahan yang saya mau, maka anak ini akan meninggal dunia dan dia akan dibawa ke tempat kami. Dek, bokap langsung nangis saat itu juga. Bokap ditenangin sama semua orang buat nyariin bahan-bahan itu. Dan iya, katanya susah banget. Ada satu bahan yang dicarinya nggak ketemu-ketemu, dan itu pun ketemu di menit-menit terakhir. Sumpah, gue nggak bisa bayangin paniknya gimana di posisi itu. Di rumah juga, keadaan nyokap udah mulai parah. Gue nggak tahu spesifikasinya gimana, tapi diceritainnya begitu. Sampai akhirnya jalan Tuhan tuh ada buat mereka. Bahan itu ditemuin di tempat temennya bokap. Dan finally, bokap nangis terharu di sana. Cepat-cepatlah bokap pulang ke rumah itu. Dan bahan-bahan tadi diserahin ke kiai tadi kan. Ritual pun dilakukan lagi dengan bahan-bahan yang dijadikan syarat sama mereka. Seperti yang kalian tahu, selepas persyaratannya memenuhi, ya sakit itu mulai pudar. Nyokap dimandiin tuh setelah itu dibersihkan lah katanya mah. Setelah semua ritual selesai dan berjalan lancar, selang beberapa hari nyokap pulih. Beliau udah mulai bisa berjalan dan aktivitas kayak biasanya. Dan beliau bilang ke gue gini, dalamnya hati orang itu nggak bisa diukur, Mbak. Ada yang diem, ada yang tiba-tiba ngirim begini. Fun fact-nya, pengirim itu aslinya nunjuk ke bokap gue. Dan standarnya mau dihabisi ya bokap. Meleset ke nyokap karena kebetulan hari lahir bokap itu Jumat. Gue gak tahu seistimewa apa yang lahir hari Jumat, tapi bokap sering dikirim begitu sama orang dan selalu mental ke kita. Gitu. Semua gangguan itu selesai. Dan sampai sekarang nyokap masih berpikir orang mana yang ngirim begitu ke beliau katanya. Tapi apapun itu, untungnya nyokap bisa selamat tepat waktu. Seandainya kurang satu bahan saja, udah meninggal detik itu juga. Akhir cerita, gue cuma mau pesan ke kalian tentang cerita nyokap ini. Manusia itu kompleks, hatinya juga nggak bisa diukur. Kalau ada yang suka, tolak baik-baik. Sekiranya jangan sampai buat dia kesinggung sama ucapan atau sikap kita. Yang baik-baik aja kadang masih kena itu. Apalagi sampai tindakan kita nyakitin hatinya. Karena yang dikhawatirkan satu, dendamnya mereka. Udah itu aja sih, semoga bisa ambil baik buruknya. Anyway, capek juga ngetiknya. Gue pamit undur diri, terima kasih. Terima kasih @have_indir. Ceritanya seru sih. Semoga ibu dan bapak sehat terus ya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Banyak banget nih, seru banget. Dari single cam KRW ya. Akunnya @single2cam. Saya pernah kena santet. Nah, ini orang pertama nih, langsung. Selepas maghrib, ada suara petasan di atas genteng. Dan gak lama, suara saya hilang jadi bisu. Waduh. Orang tua langsung membawa Al-Quran dan meminta saya bacanya, namun tidak ada suara yang keluar. Berkali-kali diulangin, hasilnya pun tetap sama. Antara putus asa dan pasrah, saya pun terus berusaha sampai akhirnya suara saya kembali. Ajaib. Dalam hati saya bilang. Tidak lama kemudian ada air tumpah di atas plafon di depan pintu kamar. Baunya seperti bau bangkai. Diiringi angin yang berhembus dari kamar keluar. Setelah angin keluar ke ruangan tamu, terasa lebih hangat dibandingkan kamar. Semalaman saya tidak boleh tidur dan alhamdulillah selamat sampai sekarang. Ini jenis apa ya? Biasanya kalau munculnya di atas genteng itu kan kebanyakan banaspati ya. Cuman kalau misalnya sampai ngilangin suara, bahkan sampai susah untuk baca Al-Quran itu pasti beda lagi. Tapi yang pasti kalau misalnya sampai kayak gini nggak main-main. Untung orang tuanya juga gercep ya. Langsung bawa Al-Quran dan minta baca. Maksain buat baca. Terima kasih ceritanya dari single cam KRW. Ini ada dari pendengar setia kita yang sering muncul di Rabu Misteri, dari Sayang @YLDST7. Ini nggak termasuk santet sih, mungkin, tapi pengen cerita aja. 3 tahun lalu pernah ngalamin kejadian perut di bagian ulu hati sakit banget, kayak ketusuk-tusuk, terus muntah-muntah sampai berkali-kali sampai lemes. Awalnya aku ngira sakit mah karena biasanya sering telat makan. Kebetulan aku sekamar sama teman aku. Pas udah masuk ke dalam kamar, pintu belum aku tutup, aku duduk tuh di kasur, dari ujung mata itu kayak nangkep bayangan siluet hitam. Refleks aku nanya dong sama temanku, Kak, gitu, maksudnya karena dia lebih tua ya, di sini cuma ada kita kan? Kayaknya
kayaknya tadi aku ngeliat ada yang lewat deh. Terus temenku jawab, hus, ngawur kamu. Kita di lantai 2, pintu masuk dikunci, siapa yang bisa manjat logikanya. Udah sampai itu aku nggak bahas lagi sampai pas aku rebahan, di kaki sebelah kanan itu merinding. Terus aku refleks ngomong di dalam hati, pergi, aku nggak ganggu kamu. Kamu juga jangan ganggu aku. Sedetik kemudian merindingnya hilang. Aku berusaha nggak mikir aneh-aneh lagi. Tiba-tiba pas mau tidur, perut bagian urut hati sakit banget, ngerasa kayak ada yang mencengkeram kuat banget. Minum obat ini itu tetap sama. Akhirnya aku nggak tahan sampai akhirnya terus aku kepikiran telepon bapak. Karena biasanya bapak merupakan tempat aku cerita. Aku cerita dari awal sampai akhirnya si bapak nggak tahu dibacain apa dari jarak jauh. Karena aku kebetulan kerjanya di Hong Kong, nggak jauh juga nih. Terus aku disuruh lihat bagian ulu hati. Aku kaget dong pas lihat ada bekas lapak tangan. Katanya itu mirip monyet siluet yang aku lihat sebelumnya. Usut punya usut. Yang ngirim juga masih keluarga sendiri. Berarti ini santet nih. Tadi kan bilangnya bukan santet. Masih keluarga sini karena aku pernah belain ibuku yang diancam sama dia. Dia nggak nyangkanya aku yang orang pendiam, nggak mau tahu urusan orang lain, berani angkat bicara tentang semua yang aku tahu selama bertahun-tahun. Aku simpan sendiri dan aku omongin langsung secara gamblang tanpa ada yang aku tutupi dan tanpa ada yang terlewat. Karena emang udah jadi prinsip pertama, siapa yang nyakitin ibu, aku yang maju paling depan. Ujung-ujungnya kena juga aku lewat jalur yang di luar nalar. Bahaya juga ya. Tapi ya biar gimana pun gak salah kamu ngebelain ibu kamu. Itu sih. Ini juga termasuk santet. Karena kalau misalnya kita bahas sedikit soal santet ya. Santet itu kan mencelakai orang dari jarak jauh. Bisa menggunakan katalis. Karena ada yang menggunakan benda atau tanaman ditanam di rumah orangnya. Dan itu sebagai kayak semacam pemancar antena untuk mengirim apapun. Nah yang dikirim itu bisa apa aja. Bisa kawat, paku. Ya benda-benda aneh lah. Itu bahkan yang paling serem tuh kadang bisa ngirim hewan tiba-tiba keluar dari mulut ada anak tikus. Itu yang paling ngeri sih. Atau kadang yang dikirim adalah jinnya sendiri. Dia dikirim untuk ngehabisin si korbannya, si targetnya. Nah kadang juga imbasnya juga buat si pengirim santet ini. Kalau misalnya santetnya gagal, si jin itu akan berbalik ke si pemiliknya. Tergantung ilmunya juga ya. Nah ada juga yang kalau tadi kan ada santet kodam. Santet kodam itu yang mengirim jin kan. Terus ada santet menggunakan katalis, kadang yang mengirimnya macam-macam. Dan pokoknya banyak deh. Kalian kalau misalnya ngerasa pernah punya dapat pengalaman serupa dan emang ada cerita yang pengen dibagikan, kalian boleh tinggalin di komen. Nanti mungkin akan bikin sesi kayak gini lagi dan akan kita bacakan di channel Diosyata Story lagi. Jangan bosan-bosan dengerin Diosyata Story, karena di sini kita akan menceritakan kisah Danan Cahyo, Jagat Sekuro Demit maupun cerita yang non Jagat Sekuro Demit dari awal sampai akhir supaya nggak skip. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalnya ngomong abis nonton baca cerita ini cerita mana lagi ya. Nah di sini yang paling urut sih. Tapi jangan lupa ikutin juga channel teman-teman kita semua. Ada Kang Slamet, ada Fakta Sejarah, ada Bris. Pokoknya banyak yang baca cerita Diosyata juga. Dan mereka punya gayanya masing-masing dan juga pasti ada cocok-cocokan lah ya. Cuman kelebihan di sini adalah di sini ceritanya kita akan urutkan dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya kalian bingung, nih Cahyo keluar dari Jagat Sekuro Demit kapan? Nih cerita masa kecilnya bapaknya Danan gimana? Nah di sini kita akan bahas, kita akan bacakan dari awal sampai akhir. Jadi ayo dukung channel Diosyata Story, mudah-mudahan cepat tembus 10.000 subscriber dan mudah-mudahan bisa semakin semangat untuk cerita baru dan kita bisa jalan-jalan untuk nyari narasumber lain lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.